Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini saya dan istri akan ngobrol tentang What the Book Said episode keempat, yang kami akan membawakan buku The Bad Seed. The Bad Seed dari Jory John dan diilustrasikan oleh Beth Oswald. Kalau aku baca ini tuh bicara tentang sebuah sosok ini ya, benih jahat. Seed itu kan benih ya, biji. Nah dia itu tampilannya begini nih, ya, mukanya jahat gitu, warnanya hitam. Biasanya kan kuaci ya. Dikonotasikan kalau yang gelap-gelap, yang hitam-hitam itu yang jahat. Ini juga membawa stereotip sebenarnya. Ada banyak biji-biji di sini, cuma ini biji yang hitam seperti ini. Nah terus dia ceritakan tuh kan, aku adalah biji atau benih yang jahat, a bad seed. Dia menyampaikan pernyataan seperti itu, dan orang-orang pun mengatakan dia sebagai benih yang jahat. Terus sejahat apa dia? Dia sebenarnya kejahatannya itu bukan kemudian membunuh atau apa, itu bukan. Tapi ini tuh kejahatan yang Beth Oswald sama Jory John itu menceritakan kayak apa ya, benih-benih kejahatan aja. Misalnya ini dia tidak mengembalikan troli antrian, jadi kayak benih kejahatan. Dia memotong antrian, itu kan kayak sikap manipulatif, sikap-sikap buruk gitu loh. Terus dia tidak mengaku, dia tidak mencuci tangan dan kakinya. Kemudian dia juga bercerita hal-hal yang membosankan, itu kan suka terlambat. Itu bukan suatu kejahatan, tapi itu bisa menjadi sebuah benih kejahatan. Dia juga suka memperhatikan orang-orang, padahal orang-orang itu nggak suka diperhatiin. Terus suka berisik ketika dia perpustakaan. Ini kan benih-benihnya seperti itu. Bad sih. Nah dia tuh mulai menceritakan, kok bisa aku jadi biji yang jahat itu kayak gimana. Nah, dia awalnya biji bunga matahari, dipanen, kemudian dimasukkan ke dalam kotak kuaci sendirian, lalu dimakan sama raksasa, manusia maksudnya. Kemudian nggak enak atau apa, dilemparkan dalam keadaan seperti ini, jatuh di bubble gum, permen karet, bentuknya kayak gitu ya, babak belur. Dari situlah kemudian dia terlantar, marah, tinggal di kaleng soda. Dia tidak peduli pada siapapun gitu, karena dia merasa terbuang. Hingga akhirnya dia memutuskan sebuah keputusan besar. Dia membuat keputusan besar. I've decided I don't want to be a bad seed anymore. Aku memutuskan bahwa aku tidak akan lagi menjadi benih yang jahat. Memang benar, dia masih mengabaikan perkataan orang, dia masih terlambat, dia masih berisik ketika nonton di bioskop gitu. Tapi dia juga bicara terima kasih, dia juga bicara minta tolong dan tersenyum. Dia juga mempersilahkan orang dengan anak-anaknya untuk berjalan terlebih dahulu. Dan meskipun aku masih merasa buruk kadang-kadang, katanya, I also feel kind of good. Aku juga merasa berbuat baik, dan aku tetap berusaha untuk berbuat baik itu. Hingga akhirnya ketika dia mendengar ada orang-orang yang mengatakan, hei lihat, di sana ada benih yang jahat. Orang lain pun sebenarnya juga mengatakan, sebenarnya dia tidak sejahat dulu kok. Itu jadi gini, kalau di awal ya, aku membaca ini tuh kayak bagaimana kita itu self acceptance gitu, self love ya, menerima dan mencintai diri kita sendiri. Tapi kemudian aku ingat ini tuh terkait dengan sifat-sifat manusia ya, ada baik ada buruk. Seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah SWT berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat-malaikat itu berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini tuh kan kayak manusia itu punya bibit ya, punya bibit kejahatan, merusak dan menumpahkan darah. Kayak kita itu ada di Nafis ya, di bukunya Roboh, di cerpen, kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami. Nafis itu kan cerita bahwa seorang yang berbakti, jadi marbot, nggak pernah melakukan apapun, tidak menikah, tidak punya anak, terus pokoknya hidupnya itu hanya untuk memuji dan memuja Allah SWT. Dikisahkan orang itu bernama Haji Soleh. Ini sebuah perumpamaan ya. Yang Haji Soleh itu kemudian ketika di alam baka ya, di tempat di alam baka siapa sih ya? Dia pun mizan lah, bertemu dengan Allah kan, dia bilang, ya Allah setiap hari aku itu memujimu. Terus ngapain lagi? Oh aku mensucikanmu. Ngapain lagi? Aku menyembahmu. Ngapain lagi? Ya itu aja ya Allah. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh Indonesia, yang subur itu ya. Oh iya Indonesia yang subur, yang toto tentang kemarin dan sebagainya gitu. Ya tapi miskin ya. Iya. Tapi saling memakan, saling ini mencuri, banyak orang sumber dayanya kaya tapi saling menyikut, tidak saling membantu, tidak banyak bersyukur gitu. Tidak mengolah tanahnya, justru memberikannya kepada orang lain. Nah, dari situ tuh yang aku tangkap ya, cerpen yang Nafis tuh, bahwa kita beribadah kepada Allah itu tidak hanya dengan puji dan pujaan, bukan dengan mensucikannya saja, tapi juga dengan kerja. Bekerja keras, meskipun kerja keras itu tidak terlihat seperti duduk di masjid beriktikaf, tapi kerja banyak gitu. Dan ya meskipun kemudian ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan disunahkan beriktikaf, sedangkan di tempat lain itu di hari-hari yang lain enggak. Nah ini Allah SWT itu ingin membuat sebuah kekhususan, bahwa ada tempat, ada waktu, tapi di luar tempat dan waktu itu, maka kewajiban utama kita itu adalah menjadi khalifah. Dan khalifah itu tidak seperti ini, tidak memuji dan mensucikan saja, tapi juga merusak dan menumpahkan darah lain yang menarik. Berarti dalam diri kita Allah SWT itu menciptakan basic, benih jahat. Ketika dalam terminologi fitrah, innately predisposed to know God and to do good, sebuah sifat pembawaan yang Allah ciptakan kepada diri kita untuk to know God, untuk mengenal Allah, and to do good, untuk berbuat baik. Sebenarnya di situ juga Allah SWT menciptakan ada sifat-sifat atau karakter-karakter yang buruk gitu, merusak, menumpahkan darah. Nah, buku ini cerita soal itu teman-teman. There is a bad shit, is not so bad. Aku cukup sih, aku poin utamaku tuh ada tanggapan. Kalau bicara kayak gini kan, misalnya di keluarga kita kan, atau misalnya ini bulan Ramadan, kok kita ngerasa belum maksimal gitu, masih ada bad seed dalam diri kita. Justru ini sebuah momentum refleksi bahwa kita tidak pernah merasa puas. Aku pernah loh ya, merasa dalam kondisi itu aku itu udah iktikaf ya, terus waktu tilawah banyak gitu. Terus waktu iktikaf itu sedekah di malam 27. Wah, malam 27 Lailatul Qadar. Sedekah untuk sing Masjid Baitul Aqrab nih.
masangin kuwi apa masangin iya apa atap itu loh yang dipakai buat pokoknya intinya wakaf lah. Terus kita juga berpikir nanti wakaf buat ini kita sedekah gitu kan, untuk ngerasa wis banyak gitu loh, wis akeh banyak pahalanya. Aku tuh pernah ngerasain wah kayaknya coba surga nih. Kira-kira gitu loh ya, wah ini apa dapat surga gitu. Cuma kemudian nek digagas lagi, emang mau dapat surga sekarang? Yuk sekarang gitu kan, aku ya nggak siap nek harus mati sekarang gitu. Ya masih cinta terhadap dunia. Berarti artinya aku tuh masih ada bad seed loh. Bad seed itu apa? Ya cinta pada dunia itu. Aku berbuat baik nih, sedekah, wakaf, itikaf. Tapi aku juga ada apa? Bad seed, cinta dunia. Belum mau mati, takut mati itu. Nah, aku ngerasa bahwa justru adanya sikap yang seperti itu yang membuat kita itu jadi terus menerus merasa berharap kepada Allah. Bayangin kalau misalnya kita tuh merasa udah semuanya udah bagus gitu, atau apa amal-amal kebaikan kita dicatetin gitu. Wah hari ini aku alhamdulillah ya kita sudah wakaf kemana kita sudah sedekah sekian ratus anak yatim kita bantu, puluhan guru kita bantu untuk sedekah lebarannya agar bisa anak yatim piatu bisa berlebaran bersama atau apa. Nah itu kerasa udah hebat gitu. Aku pernah merasa ada pada fase seperti itu, dan aku sadar bahwa kalaupun Allah akan berikan surga, aku juga belum siap untuk dipanggil sama Allah saat itu. Masih cinta dunia, masih ada bad gitu. Masih ada sifat-sifat. Dan ternyata itu kan waktu masih di Baitul Arqam ya. Masih di Baitul Arqam. Berarti kan tahun 2000 berapa? 2015, 2016. Nah, setelah itu kan saat itu ya masih kental-kentalnya aku tuh istilahnya khairun nas anfa'uhum linnas. Deprivasi relatif lah aku ke komunitas gitu. Kemudian Allah SWT berikan kesempatan 2018. Itu kan kalau dipikir-pikir ya, aku aja 2018 kan berarti kita masih ada di BC. Aku kan yang ngadain iktikaf pertama di Masjid Nurul Huda yang sama Mas hadirin dulu, yang bukone yang sahurnya dioprak-oprak sama almarhum Pak Yusuf itu. Nah itu kan apa namanya lagi getol-getol. Nah bisa jadi tanda-tanda kebaikan ku diterima itu adalah kemudian aku sadar bahwa yang aku cari itu bukan apresiasi duluan. Dan kemudian aku masuk dari 2016 ya, 2019 mulailah aku setelah dari Astra ke keluarga. Dan godaan itu masih ada. Kemarin juga masih ada godaan di Asoka gitu, untuk deprivasi relatif, tarikan-tarikan untuk berkomunitas, untuk aktif di luar itu. Walaupun kemudian kembali pada yang pesannya Pak Dodi itu bersungguh-sungguh di dalam. Cuma aku juga nggak janji loh. Aku nggak janji aku tidak akan tarik. Aku nggak bisa berjanji. Aku tidak berjanji bahwa aku tidak akan tarik lagi. Aku nggak bisa berjanji. Cuma aku tahu bahwa ini tuh ada kebaikan, tapi juga ada bad side, ada apa namanya benih-benih. Begitu. Nah, halo. Ya jadi gitu sih. Bagiku buku ini itu nanti kalau aku sama anak-anak ya tak ceritain itu kan kemarin kan Kori bilang enggak aku jahat gitu. Iya kamu jahat tapi kamu anakku gitu. Ya kadang kalau orang-orang kayak Kori gitu kayak aku tipe-tipe penggerutu pemikir itu apa namanya kayak tertuntut untuk tidak boleh salah, tidak boleh ada keburukan. Kok aku buruk sih, kok aku apa gitu, kok aku punya niat yang enggak baik gitu, kok aku kayak gini.
ya kadang tuh nggak bisa menerima diri bahwa punya lintasan-lintasan buruk dalam hati itu tuh kayak ngerasa bukan orang baik, bukan orang soleh, bukan orang yang apa ya, ya yang seperti itulah. Padahal sebenarnya ya seperti itu tuh ya tarikan-tarikan buruk kayak gitu ya apa ya, fitrah kan, karena fitrah. Tapi itu tuh sulit, kayak aku tuh nggak boleh punya kayak gitu gitu, tidak menerima intinya. Sebenarnya the best itu tuh kayak untuk penerimaan diri gitu sih, tidak menerima diri itu punya setitik benih kejahatan. Jadi kayak ada orang kan yang kayak kelihatan baik terus di depan umum gitu, padahal sebenarnya ya dia punya sesuatu yang tidak diketahui orang gitu, yang tidak ingin orang lain tahu gitu. Dan kalau orang itu nggak mengingkarinya, tidak menerima bahwa ada lintasan buruk kayak gitu tuh kayak jadi nggak nerima diri sih, jadi nggak bahagia gitu. Gue juga apa di ayat ini tuh unik ya. Ayat ini tuh ayat yang dibahas oleh Bang Adriano Rusfi waktu acara Sabit di sana. Jadi LMD itu kan berpindah ya, berubah menjadi Salman Basic Training. Nah, itu Bang Adriano Rusfi itu, Bang Adi itu cerita tentang ini, empatik progresif itu temanya itu digali dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa kalau sekedar memuji dan mensucikannya itu Allah menciptakan malaikat, tapi Allah itu menciptakan manusia loh, yang suka merusak dan menumpahkan darah. Berarti ada sebuah tugas. Kekhalifahan itu akan merusak dan akan menumpahkan darah. Ya, kita bangun rumah kayak gini pasti ya merusak tanah yang sebelumnya kan, tanduran-tandurannya gitu. Kita juga berencana bikin pagar, itu berarti kita akan merusak dan menumpahkan darah. Yo memang gitu. Apa namanya, kalau kita ada kelinci, kalau mau dimakan dengan halal ya harus tumpahin darahnya. Jadi apa namanya, atau ya dari artinya kan merusak dan menumpahkan darah ini tergantung niatnya toh, gitu. Kalaupun ada sifat-sifat dorongan-dorongan jahat itu ya menurutku bukan ini sih. Kayak ini loh, di sing aku cerita apa ya, aku pernah cerita ya mungkin yang Malcolm Gladwell, yang aku cerita seorang anak usia 13 yang sebenarnya kita, daripada kita berbuat untuk membalas orang lain, maka kita lebih baik memaafkan itu loh. Yang seorang anak remaja, ternyata dia itu disekap oleh tetangganya sendiri sampai mati kedinginan di gudang. Nah itu kan orang tuanya itu mau pilih mana, mau membalas dendam atau mau memaafkan. Dan itu ternyata sulit sekali, apalagi memaafkan itu orang yang kelihatan loh. Sebelumnya kan dia nggak tahu siapa orangnya, ternyata sekarang dia tahu yang membunuh itu tetangganya sendiri. Itu kan untuk memaafkan ini sulit sekali, berat sekali. Tapi itu akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan membalas. Ya, ini juga refleksi kita. Aku mungkin perlu ngomong ini ke Kori ya, Kori sama Aswa, soal kita melepas desi itu. Seakan-akan kan kayak gitu ya. Apalagi kita tahu sendiri gara-gara orang itu. Ini kan jadi kayak apa ya? Cuma kalau kita menjelaskan itu kan kayak kita membalas ya. Nah, toh, kowe puas toh, tak keluarin toh. Kowe puas. Nah, itu kan jadi kayak apa namanya? Ya emang orang tuh suka mencari penjelasan, tapi mereka sebenarnya kalau dijelaskan juga mereka tidak akan pernah puas gitu. Jadi ya gitulah. Dan malah kita tuh kayak kalah loh, karena kita tuh harus menjelasin tuh. Iya, harus bertanggung jawab menjelaskan. Makanya aku lebih cenderung untuk diam daripada banyak ngomong. Begitu, menggigit lidah. Oh udah 20 menit. Begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kami. Jadi ini kami dokumentasikan obrolan kami. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Tadabbur dan taklim gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.